Talu gunana. Nomor sidi iringangangi dicabut roh. Yang kedua, napalepa ki oleh pacalaku buru. Yang ketiga, melewati titian siratal mustaqim dengan mudah. Yang pertama jolo asal langang, ya kutu maka dasal lepang kau gatu syahada, sempajang, puasa, seka, haji bagi yang mampu. Ya kui pigau iye maka dia tahu selang, tapi dia pernah kada tahu matepa. Depa. Iya. Jadi itu kumakade asal langang berarti watakale bawai betungan na naita mata, seka naita mata, haji naita mata, sempajang naita mata. Tapi ya tepa denita mata. Oke lalana ati na taruh pong Allah Taala. Jadi ya kong katau makada ya na atama tepa salah itu. Ya ko makadaki selenga cocok nih. Tapi aku makada tepa pong Allah Taala. Aga tanrana ang kamu kilalana korangnya narampi pong Allah Taala. Wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ya ko itepu ya sanna pong Allah Taala ang kalian ngoko atinna. Sukirat wajilat qulubuhum. Ya sange wajilat bergetar. Pada di waktu tanah darah kong kakalolo pujila dan apa nata putesa nata pataraka lun ya anu makiro kan ini kalolo kong kana darah pujila dan apa nata putena apa makna Maryam Maryam betul kan aga ada getaran dalam hati iya naro ya secinta iya ko tepak makumatoro iya na tepu ite asanna Allah iya na karana Allahu Akbar na digaga kedo ko tita tidak ada getaran tanya apa tu tama tepak tanya apa napai salong. Jadi aja tama gampang maka dia tama tepat. Nanya tepat yang masuk utama. Wat dingi pendek. Makanya ada ulama itu cukup mengatakan Allah itu bergetar tangannya. Takak dari maka Allah itu kadang bergetar tangannya karena memang wajilat qulubuhum. Iya, yo bedi ko makadani Pak Bang ya Allahu Akbar nade itu gaga perubahan. Ai madodo mo batuh. Iya na Romelo iperbaharui. Jadi ini penting dulu saya sampaikan. Nasabat tingkatan tuh. Kang selangan kan. Napa ko maka salah tepak. Ya se na tepak maka daki takwa. Ya sange takwa dega galian na angka na tomite di naga tomite. Makanya tuh puasa mengantar takwa. Apa ya ko toma puasa ko toma jene na toma kalimomo katalu niyam macica na dia kata misang. Kan makira. Jadi ya sange takwa itu selalu merasa diawasi oleh Allah. Jadi dena tu lima dengar ya sange takwa pak aja tak ada tahu dena lepas peringaran ade. Ya sange takwa tu lima rasa mi diawasi oleh Allah. Iya. Jadi ya kau takwa itu we namo mak balu tu dia tu nak kurangi timbangan na. Dia nak kurangi. Nah sebab tu lima kena ni sepung Allah Taala gagawe. Boleh ni itu tu mak kena lagi kau tu masam pajam mengeribi kau mati lampu isin rakam. Kau masam pajam mengeribi kita mati lampu isin rakam jama. Ya kau tuwe lampu magi tanah dua bawan aku mati lampu na dito kamita ki. Na sabak yakin ni maka na dena tarime pong Allah Taala kedua mi dena sah. Maku mati itu keto matimba ya na dena ganna si liter timbangan na dena ganna si kilo ya tu timbangan na. Maka kita yakin bahwa dena tarime pong Allah Taala dena barakah ya na riasa takwa. Makanya tu toma puasa na mo angka nandro kuliman na angka wa rino kuliman na. Na dena batta we dena andre padahal si kuliman ne. Namo poto ang kanandro ko liman na ko bangite ko man resubui namo iya ro si timpu ede na nandre na palenda niya to pa makre iya na tama ya makasolang iya kuya tu ipake lalana atu tungal linota iya na tiasa takwa itu na mara gitu nang kagagay runto kadatan aja bagi aku ya pak aderen jangan diambil sama kira-kira ulemotang maya gatu patimbang pak balu na kana mana tu pagawai na kana mana Lau kantoro tete sirapi na lau tete dua rewa ni materi magaji pol nak kena mana itu dia tu gago ko di maki isapai kan maki dia tu ni rulle papolosi sanga salangang yang maka da suku yulle patuju mana de yana tu ampai maka da mati ya innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Na puji po nga Allah Ta'ala tahu malaw lisweh. Dena kada inna Allah yuhibbut taibin. Ya kina makada inna Allah yuhibbut taibin. Na puji po nga Allah Ta'ala tahu cicangnya toba. Cicangnya toba. De makada yuhibbut tawabin. Na puji po nga Allah Ta'ala tahu malaw lisweh toba. Jadi ako to malaw lisu berarti angka tu dosa berulang-ulang dilakukan. Yang itu nak kada tahu pandrita angka tiasa dosa langganan. Iya. Angka tu dosa langganan. Pura ni toba kay jama sih. Iya, dan itu hadis. Tidaklah seorang beriman kecuali dia memiliki satu kesalahan yang dia berulang lakukan dan juga berulang dia taubatkan di hadapan Allah. Iya, dia gagal. Angkat tu tetap tu angka. Astagfirullah. Sana aja sih, najama sih. Udah situ, astagfirullah. Nah kata ni gitu pun Allah, magi ronang kama astagfirullah. Terus bakor astagfirullah. Sana bajana naulah sih.
Ya tiasa dosa langganan. Iya. Ada memang, makanya disebut innallaha yuhibbut tawwabin. Nah puji pun Allah Ta'ala atau maloli suy tobat. Iya. Cuma yang tidak boleh itu ya capak ya sange dosa. Dia ya. Jadi dia capak. Nah sebab bukan dosa kecil, nareku pigau imat teru-teru. Ternyata dosa lopo nareku diikuti dengan tobat. Jadi namo karikil ni ko silonjo-lonjo mancaji bulu tuh. Nah itu, ya namo marah aja ko tulilat gai madeni. Nah itu gari bulu alak ko ngi makomo nalak gate mancaji cobe mancaja madeni. Makir ya ji namo anu marah aja ko tulit alak gai, ya na tu ampai pungsin na sampajange malaga dosa. Demetona tutu dosa itu. Ya istighfar na tutu dosa. Makanya ko makadaki astaghfirullahal azim. Istighfar itu menutup yang nampak. Jadi kung kagaga pita, layalingi patutu, yan rasang istighfarah. Pada ko tumaroki, o ko kartasay, nang katulisat ta salah, malaki tip X, napa tip X, yato tip X, na susioki natongko mi. Yan rasang istighfarah, menutup yang nampak. Jadi ako makadaki astaghfirullahaladzim, dia nata susudosata tu, tatutu mi. Ya mato ko sulimonri, ipita manang itu. Lai putara manang itu. Angka dosa lai susu. Kega, ada dua. Yang pertama salat yang menghapus. Makanya itu kalau duduk di antara dua sujud, Rabbi ghafirli warhamni wajaburni warfa'ni warasukni wahdini wafini wa'fu anni al-afu. Itu menghapus. Makanya kau ramalangi yang itu baca Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Nah sebab itu ramalangi pas susu dosa memang. Makanya makanya Nabi kita man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Nih gini kita pigawi puasa ramalangi imanan dengan iman dengan ikhlas wa ihtisaban padai nariko yaitu keluar dari perut ibunya. Maka kong kan anak bunga masuk pula kuatan endokna. Kayak itu tau mimanae mapacilele wali. Mapacing tau mimanae mapacito ya anak-anak jejih. Paham ya? Jadi mapacing tau mimanae makanya perempuan yang melahirkan itu seperti juga bayi yang baru lahir. Nah sabab padina tamakun raya kumimanai palagadosana. Makanya itu wanita yang berzina dan tidak menikah kemudian melahirkan itu tidak merasakan sakit kata Nabi. Karena diangkat oleh Allah supaya dosanya tidak terlepas. Iya, nah tu ampai kong kata berzina madari ko WC wejajana na diga mangkalingai. Iya ko pura ibutin na talua kamar kagor-agor. Malinga mana tek rumah sakit na taro. Iya, kenapa? Karena memang sakitnya itu menjadi jihadnya seorang wanita. Makanya nareko melahirkan makun raya mate, maka dia mati syahid. Iya, jadi itu luar biasanya. Apa ya kok mati syahid ilan lupa? Mega mati meninggal dalam keadaan ada wudu mati syahid itu. Engka jenek atau mati makanya kok sakarat itu jeneki. Yang kedua, man kharaja fi baiti li talibil ilmi fa huwa syahid tayarji. Tasalai bolata law mak guru matuntu badisan. Paling maka daloki masapari, majami ko tomilo do maka mudah-mudahan kecelakaan yo kalau lagi na tomate. Majami. Endo kan kalilem itu milodo tapi eropa dongange tilau dongange ale tamalampi umuruta madisi mega aki gunat kalau pada tarupa tahu kemudian meninggal dalam keadaan syahid. Ero tilau apa? Ita patilawa tilawi apa lampir sunga adi singang mega aki gunat kalau pada tarupa tahu sebab khairun nasi anfa'uhum linnas. Jadi aja tumon rokolino masuk samite-mite. Jadi usahakan itu maki buah DC. Kemudian yang ketiga, yang keempat meninggal dalam keadaan syahid. Nah, yang narutilo. Itu nama lampe. Ya kok kisah sampai jame tilau. Aja tapak basara, aku dia tak basara. Aja nata lapalangi atau hati nata pakai. Epo tapa lampiri umuruku, tapa disingi ka, tapa keguna ka lau pada kuri pancaji dan niat meninggal dalam keadaan mati syahid. Ya rutilo deto tu namanya galada. Aja nanti le maka malampi mega waramparang aga cinampak mo ko ya rumah ko. Mega manfaatnya berarti karena wa ditia sedekang. Cuma memang to liwa pesan itu ya kada aja tama seke. Pak de tugas singaran atau seke. Pak namo to seke cecatoy. Iya. Jadi usahakan kita tetap selalu memberi manfaat. Makanya itu selenge to limilodok tuh mabir selenge assalamualaikum warahmatullah. Sitongan tu ka ilodong itu salama. Tanya ta bawang. Urasiki mas sempajang ilodong si tahu selama itu ampai imangnya pak imak kunru itu kode sisa nilodong ngi jamaah pak angkat tu tahu nilodong alina to ngi bawang anakku bayi ne ku lakai ku darat ku oto ku tahu kunru lada tu sama nalina ngi bame tu itu sering saya nukan iya di namo dia tak galung tilodong ngi na selama asena tahu supaya magai ya komendre asewe dia nama jiwara dia nama soli makir
ilodongi na salama manuk madisi manuk na pamanue supaya aja nenre alina talo apa ya komen re alina talo di mali talo mak dari kimatoki kamakiro ilodongi pak dara na salama lokana gan na komai supaya aja na masoli lokahe kan masih samatoki maku itu sitongan na jadi aja na yari di bawang maka da iya na bawang aku ami jamako kai ma poncolat dai ilodongi isa na kampung na salama kabali bolata malasa to ilodongi madisi malaikat apa di ilodongi makitu jadi Islam begitu saling mendoakan kotulen ini saling mendoakan aja na tilodongan ijo aleta imon ripi malaikat apa ini melodongan makanya nabi itu ummati an-nisa jadi ya metomi rotuli bahaya ni lau betongan na bahaya ji ya makun raya mega lasan na matu mega dosa na tuliaro po makun raya ko umma ko pasalamaka nga karena itu yang dikhawatirkan ya jingka tu kanja na pa madari katya makada nulero baraka na gorota pa dongan na ang katukanja na nanae ko bodo ini pertama pesantrennya. Pak dia apa aja lodong ko kiai. Betai makoto. Ena sampaja kiai tata ni lodong kadwen katoro santri kuci di mana kamakuan anak betana. Iya kui sampaja ni lodong. Iya piro mace de ni lodong. Iya itu li betai. Apa namo tu di kapang anak tayro ya to miro betai to li ngera ko to sampaja we kasih di anak ku jasi sama kali ngebaca. Iya ro to sampaja tapi ro yolo iya si lodong. Jadi kadang kala itu masalah seperti itu justru kadang mendekatkan kita dengan Allah. Iya. Itu sampai Pak Bok Jamota masih lakukan kana tabeta. Ya Pak itu ahlak dia itu diwariskan deh harus dibentuk namo kiai bapak na itu manci pare manganana nah sebab ahlak itu tidak menyeberang ya ko waramparan diwariskan kalau adab tidak mesti diajarkan nah begitu namo foto anak perampok anak tahu masalah nareko na didi madeceng wat dimanca itu makaja itu karena ahlak itu dibentuk jadi itu ampai tomatot tariolo macca yaitu kau mau lu inala talo nagatung italo maknana kita koko talo yaitu talo iti ibawe lo ko manu enerangi manu mak babo tapi dia nan cegi manu tapi man cegiti itu dia na berubah ya na talo iti memang namo agam merangi tapi man cegiti tapi tite gare iya ko mak babo matu nan cegi iti ni kana curiti eko jokai na curiti do manu itu dia na curiti yaitu manu na curi karena dia alena pak alena merangi mako mati itu wijat-wijata dia akan mengikuti sifat dan wataknya kiai ketika kiai yang mendidiknya kan makir itu maknanya maka dena berubah anak tani mamo maka da anu makale leji oke tapi letelo ko kiai dia akan mengikuti akhlaknya itu jadi mak itu cara itu ampai maka da tapak usahakan nang ke jalurna jadi apa mereka bang maka da tasakamai maka ya sang tahu salama alena maka siwe bana salama de wija-wija di pasalama nang kah desa mana sah desa nah maka Nabi siapa yang meninggalkan 2 atau 3 anak perempuan ahli ibadah maka ibu bapaknya tidak disentuh api neraka mana sah tahu mau pak ya tong kayak anak makun reina mak pakasigan iya mi kona arwani sabarani jolo pak dega jamina kona arwani pak begitu jadi ini kuncinya tahu mau pak ya tukang kana anak makun reina pakasigan maka Nabi siapa meninggalkan 2 atau 3 anak perempuan ahli ibadah ibu bapaknya tidak disentuh api neraka. Di riwayat yang lain disebutkan, jangankan disentuh, melihat api neraka pun tidak. Itu luar biasa barakah nana makun raya ko makan jai pakasian. Tapi pasat payaro maka da iya tu wija-wija makun raya marek gitu lai didi. Marek tantangannya besar. Magai nasaba tama mematote suruga ko ia berhasil. Ya makiro pada mia tu makana makun raya bebas pite pintu na suruga apa na pigau nomor rosidi na jaga sampai perluna yang kedua puasa wajibna yang ketiga syahwat yang keempat ridhonya suami nah dia nama gampang ya tu tapi makan nabi te ko mulai jama ya tu pai ko mani ba pite ke ga pintu na suruga memola tama tak buka manong idi pani meki lalu kiri lalu sampi lalu pokoknya tolak tama tapi pigau ya pai nah makiro nasaba makar rajingnya makun raya paling susah menjaga syahwat susah itan gare makokoy mapamulay pakyange dena na manutup mabuku man raji lo mas sampaja raji tolo jogging tapi maleji mi tapi dito kako ko sigrap de gaga angka idi itu makada daya nang kawitay ini kuncinya kemudian yang kedua kan sholat fardu tadi syahwat yang kedua sholat fardu ya sampai jam perlu makun raya marah gitu tuh nah sama mage utamanya ketika dia haid kadang-kala tuh makun raya
nadapi waktu sempajang angka kasih jamanna aga jamanna manasui jadi tunda dan mungkin salah yaro matangangi mak bisa paneh jara makunda itu makana matangangi mak bisa paneh na batawe tapana palena paneh na paloma sampaja pura pina pada pataru de palinga ya mimai ka makada pura piye iya nya gitu. Nah ada bahayanya itu makun raya agak bahayana karena kotami waktu sampajang misalnya sampajaloro tate 12 lewat 30 nah tama sampajaloro sudah jam 12.30 tama duhur tapi manasui nah selesaikan jolo nandrena sisana nadapi tate si di halangan nih nah dia pernah sampajaloro melo imas sampaja dia cocok nah sebab dia dalam keadaan haid maka ketika mendapati hal seperti ini maka ia tu makun raya wajib natolai sampajanna ketika dia berhenti haid wajib itu dikodok jadi ya kau pajak ki haid langsung tatolai rona sampajaloro misalnya mengaribi pajak ki haid lalu dia pacing sampajan mengaribi ni jolo selesai masa sampajan mengaribi langsung tatolai ro sampajaloro pure dia tajame gara-gara tatundai itu di niatnya kodaan iya angka tahu pandrita maka dia kau sampajang itu lagi di malam hari itu suaranya dikeraskan walaupun dia sholat yang disirkan suaranya. Angka tahu pandrita pala maka pakai rokai dah maka dia kau sampajang loro nawan ni itu lagi para jesa damu. Maka toro sabalina ya kau sampajang isa na asomu tolaiwi ajung pula desa damu enggak makiro. Jadi di makun raya yo porone ka deto na halangan. Iya. Makun raya ni jadi upasang ini makun raya apa itu sampajangnya kata lu ibu adaan watuna kabaan tanya watuna iya datan mengulang kata lumi talumi tunia nah yaku makadaki usoli pada salat itu rawakan mustaqbil al-qiblati adaan berarti watuna tunduk jamai yaku makadaki adaan yaku makadaki kabaan berarti tanya watuna asara mani napaki masa pajaloro atau pada yarona ketinggalan yang sampajang kemudian haid pajaki halangan langsung mandi kemudian kerjakan sholat ini kadaki qadaan karena tanyana waktuna karena mengqada atau iadatan ya sang iadatan mengulang pura kima sampajaloro ko masigi jadi ditak tiba-tiba pura kima beresala nama sikiriki angkat utama dua isi bawah nema berejama sampajaloro wadingi maka de macio ulangi sampajata nah sabauna mas sampaja diki tapi melo kilolonga pahala banyak maka berdiri untuk lakukan sholat duhur tapi aja tak ada adaan aja tuh tak ada qadaan akadaki iadatan mengulang sholatnya untuk mengambil yang lebih besar pahalanya apa hani kan kata lu nih gitu. Iya jadi iya kok demo pada pahangi makun rotongan ni tate siya kan nih mana kajangi Romelo ni tate talu moni mo ko tamis saya kan tama nih ada to ba iya kemudian nak kamu bicara tepat kionato jadi usahakan jadi untuk melengkapi keimanan itu mega Pak Bu sikiri mesti jaga sikiri yang kedua juga bisa dijaga wudu jene apa namo tu jene yang kata laleng tanpa hisab itu ku jene ku pura kima jene baca surah Al-Qadar itu 3 kali itu saya dapatkan dalam satu riwayat mengatakan siapa yang membaca surah Al-Qadar 3 kali setiap selesai berwudu maka dia masuk surga tanpa hisab. Iya. Setelah membaca doa wudu. Iya, jenengnya. Jadi namun tu jalur wudu ada juga. Tapi syukuruki nareko termasuk orang yang selalu membaca Al-Qur'an. Yaitu ya Pak dina pajo peringerangan. Ngaji ki materu, ngaji ki. Ya jamota palolisi berarti tak mengaji. Baca surah Al-Baqarah 5 ayat pertama, ya ko baca pasti tak baca si 5 ayat berikutnya. Bajan nasi tak tambah isi 5 tambah materu aja terperewai baca materu gangkat temak ya ko 5 tahun minapat temak taruh nih baca materu supaya apa orang meninggal akan menghadap itu sesuai dengan bacaan Al-Quran yang terakhir dia baca jadi kita baca baca materu ya ko sitau 2 tahun minapat temak dia nama gaga yang penting materu baca ta ya ko meni temak asam paja sunnah ki 2 rakaat salat sunnah hajat 2 rakaat baru khatamkan Al-Quran, napaki milau doang. Karena itu 70.000 malaikat itu turun. Cuma mega tahu kok apa tamak Quran, tamak bami Quran, alhamdulillah teman ini tutup sinapa rewa itu. Tapi kok tamai Quran rewa ki, aja langsung tutup. Ulang surat binas, aja langsung tutup korong. Rewa ki male suratul Fatihah, napa tala suratul Baqarah, gangka humul muflihun. Supaya si sambungi materu ngaji ngeta.
Iyan tu ampai ko mapatama korangnya hatmil Qur'an ita we ya ko sampai ko surah binas rewa imalai pate si surah al-baqarah na sabak magay aja kamalak tu ikoramu na dena na rewa kama kiro ya ko mate ki tercatat dia akan kembali menghatamkan ya na royasam mengaji tepat tuh pada ko makade sampaja tepat tuh ya na to mak beresalang ini ya kami mani mas sampaja pada berikutnya kama komiro pada matu ko masampaja sakit ni kami mani untuk masampaja subuh jadi kenro ki jokat tata tu 5 kapala jokata tarikan nafas semua berpahala nasabak kita menuju ke salat ya niko itu assalamualaikum warahmatullahi dini sambung ini atau rogilada masih kiri tinang kata lolongang yo pokok ini akan ini pasti sambung mas sambung materu ya tuh jadi namotin rota terhitung to ibadah karena tidurnya untuk salat kan makiro ya tetap pakai masih teru pada kita pas seperti iya komeki kena si sapari minggu pemang. Tanya kami mani lo mas sapari. Iya komate ki tuli jala pahalana. Magai maka ada pura mania ni mau melakukan kebaikan. Karena Nabi tama makada ni gini kita mania pigau ci di DC. Acata ni sisi na ko Allah Taala. Walaupun dia belum melakukan. Iya mi ko na pigau ikali 10. Iya naro yasang sampai tepat tu jene tepat tu kumana itu. Sikiri tepat tu pasti dak semua itu. Aja tak ada pura niat bereng itu tu deh. Niat kami mati untuk kasih nambungannya. Supaya jalan terus mengaji ki makoto pakai siwet sama komano makanya koto melo pandang masa paja subuh ni ko masih kita sa bolata ni akan memang ni makada tese ko matu jokai ko ka matu masa paja loro misalnya Mangkoso ni akan memang ni saya akan sholat duhur di Mangkoso jadi ko dalam perjalanan kecelakaan ni ko misalnya datae mate ki paling makadang ko ngala taala tani malaikat na kenri pole yanun dan mau dia ke mana makani malaikat pole nak masa paja subuh ko masih sa di bolan melo illo Mangkoso masa paja loro makani po ngala taala sampaja tu nangujui patamanga suruga kama komi itu ya ko to melo joka aja na tulir warung ngenger akelo ki matuli paman rewa kata joka tulian rim itu nama-nama kan begitu makanya Isra Mi'raj itu yang disebutkan dalam ayat cuma 2 minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Padahal Nabi itu lari ke Madinah, ke Bukit Tursina, ke Baitul Lahmi, baru masih ke Masjidil Aqsa. Maka ditepu dari masjid ke masjid, supaya langkahmu semua menuju ke masjid, supaya selamat kok. Nama kau miro. Jadi kendor kimelo, kayak saya ini. Malam ini saya akan berangkat ke Makassar, ke Kutai Timur. Jadi makor unia kamema nih, oku dapi mas sampai subuh mati, oku mas sampai lore, pura unia kamema nih. Makanya ya menerima balaka. Begitu. Jadi kita yakin betul itu. Nah deh, nah pura ini akan nih, nasi sumpung ya tuh. Kalau kita meninggal, semua mestinya begitu pak. Aja jena ya rumah kalau kantornya mati mereka belo-belo mia tulino mia tuh. Akhiratmu pasti sambung. Anamu mujama ya loki galungnya loki darah mancaji ibadah mana toh. Nah sebenarnya kita menuju ke sholat. Cuma angkami agak-agak ijamah di palawangan. Iya na tuh tahu tati pusat na mancaji jihad di hadapan Allah. Karena semua gerakannya itu bernilai ibadah. Ya na tunah kadapat tareka angka tu tahu dena sikiri tapi sini nak kedo-kedo watak kali na manci sikiri mana. Dia tu nama masuk. Iya. Nah, ini yang kadang tidak dipakai. Apa ayo ko sampajang mimilo ireke 5 menit masa pajang mangaribi 5 menit masa pajang nisa subuh 5 menit loro 5 menit asar 5 menit 5 kali 5 20 menit. Ia tak gosip sijak bangkeroni menasah. Kan begitu. Namanya ro 5 menit ya ko to mas sampajak dari jamaah 5 menit lah. Ya ko mas sampajak cedit dia pala ko makali aja enggak cinampa was sampajak cinampa to. Padahal si sambung padahal mestinya itu ko to mas sampajak cedit di napanya ipatangaki. Iya, napa ni patangaki? Apa makanya itu Sayyidina Ali si Ibnu Abbas. Makanya itu Nabi tak komi dari sampajan nama katanang ya tui metta suja tui tenang ya kumata kola dai. Iya na pole mamusu, iya na pole malala mabela na sampajang ina liwat tenan na Nabi tak na istirahat ni matoy. Tak de mana takona na reko sujud ni. Yo pui di ko to matakona pa niya mabila. Pada meni manuk mapito kan gitu. Jadi ini penting saya wasiatkan. Jadi jalur-jalur keselamatan itu maka mau gapabu. Makanya kan masyarakat ya kiri pas tapari dia tatama suruh gama cila katongang. Agama natu lila lumo de cengena. Dia tatama kan. Iya, dan Nabi itu kan sudah membelok semua. Puramana na tutu Nabi ta. Kin riwat di tamarana kau makku puramana na belok. Puramana na belok kin riwat dingicalla. Pertama sakaratul maut. Yang kedua lala kubur. Pak mana satu kepacala kubur aja tak kada aga buru aga icalah. Pak ni kata mah kada aga buru aga icalah. Nama satu kehadisan Nabi ta an-naum ahul maut. Ia tutin roy masih surang si ba matiangan ni. Tite gere tamatin roy. Pak ya rona pawi Nabi ta karena adanya yang membantah azab kubur itu. Saya dapat beberapa penjelasan itu maka ketok bantai azab kubur makanya Nabi ta an-naum ahul maut.
Ia tu tinroy masih surang si bamatiangan. Ite gare tama tinroy. Ia ko taga tulu-tulu igasa. Ia ko moto mapat di mana ngalile na padalo ko biasa na kasuro matinro. Katulu-tulu na lalu ngasuh. Sujangan. Moto poso padahal na lari. Berarti apa? Ruh jasad bisa tersiksa ketika ruh dalam keadaan tersiksa. Itu kuncinya, Pak. Ya kita paham ya. Kuncinya itu. Jadi aja tak ada aga buru aga icala deh. Itu kuncinya. Apa sadia letak menasah. Tapi Nabi sudah belok. Iya komeko magampang ko sakratul maut engka pak dongang. Kapak dongan itu termasuk suratul mulk. Itu memudahkan juga. Jadi angkat itu pak dongan Allahumma hawwin alaina fi sakratil maut. Itu baca. Makanya wani Kamis atau besok malam. Maghrib Jumat. Kupuraki mas sampai jam mengharibi, akadeki mas sampai jam sunat 2 rakaat. Tetap sholat rawatibnya sholat Jumat. Tapi niatnya tahwini sakratil maut. Itu setiap maghrib Jumat. Sampai jam sunat kemudahan sakratul maut. Itu dikerjakan hanya setiap malam Jumat. Kita purana mas sampai jam mengharibi, akadeki mas sampai jam sunat rawatib. Tapi diniatkan sekaligus untuk tahwini sakratil maut. Agak baca. Iza zulzilatil ardu zilzalaha akka 15 sirakan. Makanya 30 kali dibaca na 2 rakaat. Iya. Dia semua terjamak apa? Iya, nali de celoki masa pari cede de teruntu. Iya, itu kuncinya. Itu sholat sunat tahwini sakratul maut. Talu gunana. Nomor sidi iringangangi dicabut ruh. Yang kedua napalepa ki pole pacalaku burue. Yang ketiga melewati titian siratal mustaqim dengan mudah. Itu gunanya. Jadi izazul dibaca 15 kali. Itu dalam hadis. Itu diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Iya. Apa biasa kak Pak Bu mapesi pulung. Maka dari guru biasa istilahnya guru tu maka ada matale. Biasa kak mapesi puluh hadesa. Pesi puluh mana itu hadesa yang berkaitan dengan jalur-jalur keselamatan. Lalu kasih malah saya menarik kesimpulan maka daka. Iya ronabita suku mematoni batena tarongangi leteng napa mati. Suku mematoni. Angkan-angkan malasa nabita kata di dalam masampaja kan. Malah salah dari nabita. Ni gana suruh selek Abu Bakar. Watunna nabita ni Abu Bakar mas sampajang. Sukula dak batena mas sampajang. Tanyana alena pimpingi. Kasalamanya tu alena pimpingi sampajangnya. Tata caranya sholat Nabi sudah praktekan. Sisana malah salah dan nabita. Nasur Abu Bakar alena tolai. Napal celle nabita mite sahabat nama sampajang. Liwa riuranunna nabita nita nama sampajang sesuai dengan yang Nabi ajarkan kepadanya. Jadi napai mas sampajang umat na nabita mak berjama liwa ni riuranunna nabita mite. Sampai Nabi itu tersenyum walaupun dia sakit keras. Iya, mariola dak nabita. Jadi itu tak sampaja tak cukup mange insyaallah. Marion itu nabita. Iya, itu kuncinya. Kemudian kendo sikit maka da ukulala kubur aja tamaselang. Tapala bamu suratul mulk tabarakah insyaallah. Dina kan naik baca la kubur. Iya, pak angkat tu tahu pa boto pas sampaja boto. Beseki runtuk. Pas sampaja magala lo saun. Ya sudah. Iya, ia nanti asang orang muslim yang fasik. Angkat tahu makoropa, ia na rewa pole botoranna, ina de na tinro ko de na baca tabaraka. Ia na pole boto tangaban niti na rewa subuto ina rewa tuli na baca tabaraka. Gangkan apa lah? Sisan na mate, melui malaikat ecalai maka de malaikat tabaraka. Biar koran ni maka de meto aja mencalai, angka ka ilalang. Maka de malaikat na iya na tahu kalasi na sa coco ni tapi angka ka ilalang. Maka dia itu tidak disiksa dengan suratul Baqarah. Ia na tunah ka suratul mulk, ia na tunah ka datau pandrite sepakat. Maka ada syafaat Al-Quran menjaga untuk tidak diazab. Syafaat Al-Quran. Ia nabi tak tama pinaraka tayo na pamaloli sumalay. Ia Qurannya na bandume matoki na dia dicalay. Maka syafaat paling tinggi itu adalah syafaat Al-Quran. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan istor pahala. Malaikat itu Pak melapor setiap hari Kamis. Makanya kalau kita berdoa hari Jumat itu tidak dilapor. Hanya ditulis. Hari Sabtu ditulis. Itu malaikat akan menulis 1 minggu itu. Baru dia lapor hari Kamis. Makanya kalau Bapak mau berdoa hari Senin, hari Selasa, hari Rabu. Itu nanti Kamis baru dilapor. Sama aja pejabat. Kita masukkan proposal di kantor kecamatan. Nanti misalnya tanggal sekian baru dia bawa ke kantor gubernur. Jadi jangan langsung tunggu bilang harus cair. Kan belum dilapor. Malaikat juga begitu. Makanya kalau hari Senin minta sepeda, Selasa minta motor. Malaikat juga pusing Pak. Ini saya belum lapor sudah berubah.
begitu aja. Kan itu aja kuncinya. Pakai logika sederhana aja, Pak. Makanya Imamul Ghazali mengatakan ijabu dua arba'ina yauman mania. Kalau doanya mau diterima 40 hari jangan ganti doa. Minta terus. Sama juga kalau kita ada anak kita, toh hari Senin, mak belikan kak sepeda. Hari Selasa, mak belikan kak motor-motor. Besoknya lagi, mak belikan kak baju baru. Pasti kita belikan es krim supaya dia diam. Padahal dia tidak minta es krim, tapi kita tahu kalau dikasih es krim langsung diam ini. Tapi kalau ada anak, mak belikan kak sepeda. Pulang kita dari kantor, mak ada minta sepeda aku. Mungkin ke kantor, mak ingat belikan kak sepeda. 1 minggu saja anak kita selalu mengatakan, mak belikan kak sepeda. Kalau kita punya uang pasti kita belikan. Karena kita yakin dia betul-betul mau. Itulah makna wa isa salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watana iza da'a. Kayaknya berdoa itu penting, Pak. Kita tahu juga konsepnya. Kan banyak orang, Pak, hari Senin minta sepeda, Selasa minta motor, hari Rabu minta pangkat. Malaikat bilang, belum pilih lapor. Makanya nanti kalau pada minta, enggak tahu apa banyak sekali, enggak usah kasih dulu. Itu kan jadi masalah. Ini kuncinya. Makanya kenapa ada sholat? Ini penting. Ini yang kaitannya. Kenapa ada sholat, Pak? Sholat itu kan isinya doa, toh. Makanya sholat ini kan bukan tujuan. Sholat itu bukan tujuan. Kalau orang mengatakan sholat itu tujuan, oh keliru betul itu. Sholat itu cuma alat. Sama dengan kalau kita mau ke Jakarta, bisa naik mobil. Tapi mungkin 1 bulan baru sampai. Kalau mau cepat, naik kapal. 3 hari. Tapi ada lebih cepat, naik pesawat. Tapi kalau mau lebih cepat, menelpon saja. Langsung toh. Sholat inilah menelpon. Makanya sholat itu yang ditulis oleh malaikat, itu sholatnya, Pak. Sholat itu kan begini, ini yang dulu saya harus jelaskan supaya kita paham betul. Sholat ini, apa bedanya sholat sunatatul masjid dengan sholat sunat taubat? Niatnya aja toh. Rukuknya sama, rakaatnya sama, bacaannya sama, tahiyatnya sama. Cuma niatnya yang menyebabkan dia berbeda. Makanya sholat itu alat. Orang kalau mau jalan, mau berdoa, hari Senin dia mau jalan, hari Rabu kembali. Nah Kamis baru dilapor. Berarti kalau dia jalan hari Senin berdoa saja dia tidak sholat, malaikat belum lapor. Nah kita mau melakukan perjalanan, makanya laksanakan sholat sunnah musafir. Karena sholat tidak pakai perantara, dia langsung tembus. Tidak menunggu hari Kamis. Dari situlah sehingga setiap masalah yang dihadapi ada di sholat. Ada namanya sholat sunnah hajat, ada namanya sholat sunnah taubat. Kenapa ada sholat sunnah taubat? Nah ada doa taubat. Nah kalau doa taubat, nah belum dilapor malaikat, nah kau meninggal, bagaimana? Makanya sholat sunnah taubat memang kok supaya dilapor cepat. Itu kuncinya. Makanya ada namanya sholat istihara, bingung istihara namanya. Kalau punya hajat ya sholat sunnah hajat. Kalau mau jalan ya sholat sunnah musafir, kan begitu aja. Karena kalau kau mau jalan hari Senin pulang hari Kamis, hari Rabu, hari Senin berangkat pulang hari Rabu, nah belum dilapor itu. Karena Kamis baru dilapor. Nah bila manin, bila sudah pulang nih. Begitu. Makanya ini sholat intinya. Makanya Rasulullah setiap menghadapi masalah pasti solusinya di sholat. Jadi di dalam sholat kita meminta, bukan di luarnya. Ada juga orang nanti selesai salam baru berdoa. Oh terlambat ki bos. Sama orang menelpon nanti mati HP-nya baru minta. Kan begitu. Makanya minta di dalam sujud, itu minta di situ. Tidak usah dilepaskan, cukup dalam hati. Dan satu-satunya ibadah Pak yang tidak bisa dicampur itu cuma sholat. Kalau orang puasa nonton TV itu tidak batal puasanya. Tapi kalau dia sholat nonton TV pasti batal sholat. Iya. Betul. Orang haji itu boleh makan, boleh bicara. Tapi kalau orang sholat tidak mungkin. Dan satu-satunya ibadah yang mengumpulkan semua dimensi itu cuma sholat. Dia harus menghadap ke Baitullah, harus dalam keadaan ada wudhu, harus dalam keadaan tertutup auratnya. Itu cuma sholat Pak. Kalau orang puasa itu bisa tidak pakai celana. Tidak ada pengaruhnya puasanya. Ini penting. Makanya satu-satunya ibadah, dan makanya kenapa sholat kita dilarang tutup mata. Kenapa sholat harus ada didengar oleh telinga. Itu hikmahnya luar biasa Pak. Karena mata ini nanti yang ditanya. Telinga ini yang ditanya. Kalau telinga tidak dengar, dia bilang saya tidak dengar. Kalau bibir tidak ucapkan, karena ini yang ditanya. Makanya ketika kita sholat harus ada yang bunyi. Mas sau-sau istilahnya.
telinga harus dengar, mata harus melihat, karena itu yang jadi saksi kala. Jangan tutup mata begini baru. Apa itu? Ini kan begitu. Ini penting. Karena itu tujuannya kenapa Nabi melarang kita tutup mata. Karena itu semua menjadi saksi nanti. Kemudian di bulan Syawal ini kan puasa sunnah Syawal tadi. Kalau saya pribadi Pak, ada satu ibadah yang di bulan Syawal ini yang saya tidak pernah tinggalkan. Sudah hampir 18 tahun. Itu sholat sunnah utakah. Ini yang paling bagus. Itu dalam kitabnya Syekh Abdul Qadir Jilani dalam kitab Al-Ghunyah. Sholat sunnah utakah ini kan sholat sunnah 8 rakaat yang dikerjakan di bulan Syawal. Pas masuk Syawal kita kerjakan. Bisa sekali, bisa 5 kali, bisa setiap hari. Ya semampunya saja lah. Cuma 1 kali dalam sehari semalam, jangan didobol. Jadi kalau dikerjakan di siang hari bisa di waktu duha, sekaligus niatkan duha. Jadi kan sholat sunat itu bisa diniatkan 2 Pak. Sholat sunat tahiyatul masjid sekaligus sholat sunat wudu itu kan bisa. Jadi kita masuk ke masjid, niatkan sholat sunat tahiyatul masjid sekaligus sholat sunat wudu. Itu bisa. Sholat sunat utaka bisa diniatkan dengan sholat sunat duha. Itu sholat sunat utaka Pak. Saya belum pernah menemukan hadis Nabi. Nabi bersumpah 5 kali dalam satu hadis, kecuali di utaka. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, kata Nabi. Siapa yang mengerjakan sholat sunnah utaka dan punya penyakit, maka pasti ada yang akan menyembuhkan. Itu Nabi bersumpah. Kalau bapak punya penyakit, dokter tidak tahu penyakit apa, laksanakan sholat sunnah utaka. Pasti ada yang datang mengobati. Makanya dalam kisahnya berbuku Dama itu, penulis kitab Al-Mughni itu mengobati anak muda yang di Mesir, yang kena kanker mata kalau kita sekarang. Karena biji matanya sudah keluar. Dokter sudah angkat tangan. Tapi dia mengerjakan sholat sunnah utaka. Imam Qudama itu bermimpi didatangi Rasulullah, dikasih tahu ludahi matanya. Itu dalam mimpi aja diludahi. Padahal jaraknya itu kan 200 km lebih. Ditanya siapa yang mengobati matamu, dia bilang Imam Qudama. Bilang kapan datang? Dan tidak. Tadi pagi diobati. Itu tidak ada orang percaya. Tapi matanya sembuh betul. Ketika ditanya Imam Qudama apa jawabannya? Kalau dia mengatakan saya ngobati memang betul. Tapi saya tidak datang. Cuma dalam mimpi saya ludahi. Itu sholat utaka Pak. Yang kedua Rasulullah mengatakan, siapa yang mengerjakan sholat sunnah utaka, maka lidahnya akan dimudahkan dalam menyampaikan kalam-kalam hikmah. Makanya kalau ada kepala desa, ada anggota dewan tidak bisa bicara, tidak bisa bawakan sambutan, suruh kerjakan sholat sunnah utaka. Iya. Betul. Kalau ada anak-anak kita di pesantren, kita mau dia jadi penceramah, suruh kerjakan sholat sunnah utaka. Dimudahkan oleh Allah. Kemudian yang ketiga, siapa yang punya utang kata Nabi, pasti akan dilunasi. Itu kuncinya. Dan itu Nabi bersumpah Pak. Di demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Itu setiap satu manfaat Nabi bersumpah. Cuma cara kerjakan sholat ini agak lain. Karena surahnya itu surah Al-Ikhlas 15 kali setiap 1 rakaat. Jadi 2 rakaat itu 30 kali surah Al-Ikhlas. Itu tidak boleh diganti itu. Mulai rakaat pertama sampai 8 itu Al-Ikhlas semua itu. Dan itu 15 kali. Jadi rakaat pertama sesudah Fatihah 15 kali, rakaat kedua sesudah Fatihah 15 kali. Kemudian setelah salam berdiri lagi ambil, rakaat pertama 15 kali lagi sesudah Fatihah. Jadi selalu surah Al-Ikhlas. Dan setelah selesai 8 rakaat baru kita baca zikir. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim, baru Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu masing-masing 70 kali. Itu bisa dikerjakan di waktu tahajud. Yang paling bagus itu sebenarnya dikerjakan antara maghrib dengan isya. Itu dikasih sama sholat sunat awabin. Kan di antara maghrib dengan isya itu kan ada sholat di situ. Sholat sunat awabin. Yang Rasulullah mengatakan siapa yang mengerjakan sekali sholat sunat awabin, itu sama dengan kalau dia sholat 12 tahun lamanya. Dan diampuni dosanya selama 80 tahun. Itu sholat sunat awabin Pak. Makanya dalam Islam ini ada beberapa ibadah itu yang gampang tapi pahalanya besar. Seandainya orang mau ambil, dari situlah kenapa Nabi berdoa. Umatku jangan kau panjangkan umurnya sebagaimana umat-umat terdahulu. Makanya Rasulullah katakan likulli shay'in hasabi wa hasabi ummati baina sittina wa sab'in. Itu Nabi yang minta Pak. Kita ini tidak, umur kita tidak sampai 300 tahun, 400 tahun. Itu karena Nabi yang minta kepada Allah. Kasih pendek umurnya umatku. 60-70 saja. Hanya bapak-bapak yang sudah 70 ya siap-siap.
Nah, iya, Nabi kan mengatakan likulli syai'in hasabi wa hasabi ummati baina sittina wa sabain. Antara 60-70 tahun. Kenapa Nabi meminta supaya umurnya pendek? Tidak sama Nabi Isa. Umatnya kan ada sampai 700 tahun. Nabi katakan kalau dia berdosa terlalu lama dihisab. Bayangkan kalau dia main judi, Pak, kalau umurnya 600, itu 500 tahun main judi. Kalau 60 tahun main judi, Pak, paling tinggi 30 tahun. Karena dia nulis lari kona liwang yero. Ya. Makanya Nabi supaya tidak lama dihisab, tapi Nabi minta untuk pahalanya jangan kasih sama Nabi yang terdahulu. Diberikanlah ibadah-ibadah bonus. Ada Lailatul Qadar, ada sholat sunat awabid, ada puasa ayyamul bid, semua tajamah, puasa mutih 14, 15, 16. Itu puasanya Nabi Adam ketika dia diturunkan ke bumi, puasa 1 hari, sepertiga badannya putih, puasa 1 hari kemudian, sepertiga lagi badannya putih, puasa 1 hari kembali, kemudian sepertiga lagi badannya putih. Sehingga ulama kita mengatakan, kalau mau awet muda, amalkan puasa mutih. Tubuhmu itu kuat. Orang sepuasa mutih itu terjaga. Sebenarnya ada beberapa itu, Pak, termasuk puasa hari kelahiran. Makanya Nabi kan puasa di hari kelahiran. Hanya ketika Nabi ditanya kenapa puasa pada hari Senin, Nabi mengatakan karena saya lahir hari Senin. Seandainya Nabi ditakdirkan lahir hari Rabu, maka dia akan puasa hari Rabu. Seandainya dia ditakdirkan lahir hari Selasa, maka dia akan puasa hari Selasa. Makanya kalau Bapak lahir hari Rabu, puasa hari Rabu. Karena di sana sunnahnya puasa sunnah hari kelahiran. Cuma kebetulan Rasulullah lahir hari Senin, maka dia puasa hari Senin. Kalau Bapak lahir hari Selasa, puasa hari Selasa. Begitu. Saya bilang, wah salah itu saya Ustaz. Selalu puasa Senin. Oh enggak salah. Makanya ulama hadis itu mengatakan, siapa yang puasa pada hari Senin, maka dia puasa sunnah hari kelahiran Nabi. Tapi siapa yang berpuasa pada hari kelahirannya, maka dia mengikuti Nabi berpuasa sebagaimana Nabi berpuasa pada hari kelahirannya. Tapi orang yang berpuasa pada hari kelahiran, itu tidak ada penyakit yang bisa merusak tubuhnya. Itu berkat. Cuma kadang kita tidak tahu tanggal hari apa kita lahir. Itu masalahnya. Itu puasakan. Iya. Itu kadang kita tidak tahu. Tapi ya, kita ambillah hari Senin berkah puasa kelahiran Nabi. Kita minta kepada Rasulullah supaya diberikan keberkahan. Itu aja kuncinya. Kemudian jangan ambil pusing ini ya Pak. Jadi itu makanya kajian-kajian ulama kita begitu. Kadang dalam satu hadis itu ada 3 pendapat. Iya. Karena begitu, kadang-kadang kita langsung menyalahkan, oh ini begini, padahal dia tidak tahu kaidahnya. Nah, kemudian, tadi saya kembali ke sholat sunnah utaka. Sholat sunnah utaka ini Pak, kita sebenarnya bisa mengerjakan, kalau kita pakai awabin, itu bisa juga di tahajud. Cuma kalau di tahajud itu kan cuma itu yang tidak boleh diganti surahnya. Itu enak sekali Pak, dikerjakan, tidak lama itu. Apalagi kalau dikasih cepat saja, Allah samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu kan 15 kali itu. Bahkan ada satu di dalam kitab Bidayatul Nihaya, ada satu sholat itu yang Rasulullah mengatakan siapa yang sholat 4 rakaat sebelum Jumat dan istiqomah, maka dia tidak meninggal kecuali dia melihat tempatnya di surga. Makanya ada orang itu yang tahu bahwa ini adalah Jumat terakhir saya sholat Jumat. Saya sudah tidak mendapati Jumat minggu depan. Kenapa? Karena sudah dinampakkan tempat. Dia pasti tahu bahwa saya sudah tidak sholat Jumat lagi. Dari situ ada orang tahu kalau dia mau meninggal. Ini salah satu amalan. Karena Rasulullah mengatakan tidak akan meninggal kecuali dinampakkan tempatnya di surga. Kalau dia sudah dibukakan tabir, dilihatkan tempat terindah, di situ bahwa kau kalau akan berada di sini, maka itu dia sudah tahu bahwa sholat Jumat yang akan datang saya sudah tidak dapat. Nah, itu kuncinya. Tapi itu sholat sunnah Pak, 4 rakaat. Itu di hari Jumat. Dan surah yang dibaca itu surah Al-Ikhlas. Itu ada di kitab Bidayatul Nihaya. Karena Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Makanya kalau sebelum sholat Jumat, kerjakan itu 4 rakaat. Sholat Jumat. Sebelum sholat Jumat, 4 rakaat. 2 rakaat 1 salam. Cuma surah yang dibaca surah Al-Ikhlas. 50 kali setiap 1 rakaat. Itu setengah jam. 50 kali. Pas 200. Kalau bisa. Dan itu memang 50, jumlahnya 50.
Makanya saya bilang ada beberapa sholat itu Pak. Termasuk sholat sunnah sesudah Isya. Kita akan tadi langsung mulai acara. Ada sholat sunnah. Silakan. Yang sholat sunnah itu bagusnya sebenarnya dibawa pulang ke rumah. Lebih besar pahalanya kalau di rumah. Makanya Nabi mengatakan, la taj'al buyutakum maqabir. Jangan kau jadikan rumahmu sebagai kuburan. Nawiru buyutakum biqiraatil Qur'an wassalah. Terangi rumahmu dengan bacaan Al-Quran dengan sholat. Makanya sholat fardu di masjid, sholat sunnah dibawa ke rumah. Cuma kalau dibawa pulang ke rumah tidak dikerjakan, kerjakan saja di masjid. Karena setannya besar kalau di rumah. Itu saja kuncinya. Sesekali Pak ada amal rahasia yang tidak dilihat orang. Kalau di masjid kan masih dilihat orang. Kalau di rumah kita berdua-duaan dengan Allah. Dan ingat kita harusnya mestinya bikin mihrab. Di rumah itu ada tempat sholat khusus. Ulama-ulama yang mustajabah doanya itu hanya karena mihrab Pak. Di dalam kamarnya itu dibikin skat. Kemudian ditutup. Kemudian di situ masuk sholat. Guru TK Abdul Rahman Abu Dale kan bagi dua kamarnya. Sebelah dia tempati sholat. Sebelahnya dia tempati tidur. Guru TK Haji Maimun Subairi juga dia kunci kamarnya ketika dia mau ke Tanah Suci. Meninggal di sana baru dibuka. Itu ada kamar, di kamar pribadi itu ada mihrab. Rata-rata kiai itu Pak punya mihrab. Bukan musola. Kalau musola itu kan kamar dibikin. Kalau mihrab itu tempat sholat di dalam kamar. Itu luasnya seperti lubang kuburan. Itu tembus Pak. Makanya dari mana sumbernya? Itu kan dari Maryam. Ketika Nabi Zakaria membuatkan mihrab di dalam kamarnya, dia bikin mihrab, kemudian dia tutup jendelanya, dia kunci pintunya dari luar. Tapi setiap dia masuk, dia dapat makanan. Kullama dahala alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqan. Setiap Nabi Zakaria masuk ke dalam kamarnya mihrabnya Maryam, itu langsung dapat makanan. Dan anehnya, itu makanan musim panas di musim dingin. Artinya kayak bukan musim durian, kok ada durian di sini? Nah kuncinya saya pegang. Makanya dia bertanya, ana laki hasa, dari mana ini? Apa jawabannya Maryam? Wa min indillah. Dari situlah guru, kenapa ada uang didapat santrinya dari bawa sejadahnya ketika mau pulang. Itu dari mihrab. Itu ayat Pak yang bilang. Makanya ulama kita dulu itu amalkan aja itu Al-Quran itu. Ini bukan hadis. Kalau hadis masih bisa dipertentangkan. Tapi ini Al-Quran. Gitu. Makanya guru itu di mihrabnya itu ada bantal kecil. Ketika ada nak santri mau pulang tidak ada uangnya, biasanya Pak Kiai, guru tak, dia gawat tamparan, kan taman aku kamar enak kita kurawan ang kagulung. Dia masukkan tangannya itu dapat uang dan tidak pernah habis. Dasar anak-anak kalau dapat uang pulang lapor ke temannya, dapat uang dari guru tak, pergi lagi minta itu. Tapi kenapa tidak pernah habis? Dari mana? Wa min indillah. Itu karena dia membuat tempat mihrab. Ini yang orang tidak tahu Pak. Makanya tempat imam itu disebut mihrab. Bukan masjid, makanya imam yang berdoa. Masjid ini kita luar biasa Pak, ini sudah lengkap betul ini. Karena ada jalur khususnya, imam itu tidak boleh sebenarnya lewat sini. Imam itu harus lewat pintu sini. Kalau ada imam, dia lewat pintu imam, itu punya karam itu. Makanya imam-imam besar itu tidak pernah kita lihat di pintu umum. Nanti selesai iqamat orang, baru masuk ke masjid. Kalau dia dari rumahnya itu langsung sholat sunat di situ. Tidak keluar itu. Selesai doa bersama, tidak sholat sunat dalam masjid. Langsung kembali. Karena itu rumahnya nanti. Kalau ada imam 3 tahun saja dia rutinkan sholat sunat di situ, tidak sholat sunat di masjid, kecuali yang berjamaah, maka dia tidak akan meninggal kecuali dia ketemu langsung dengan Rasulullah. Itu kesyaf langsung itu. Itu yang diajarkan ulama kita. Saya pernah ngaji tasawuf imam, itu 8 bulan. Tidak khatam. Makanya saya tidak mau jadi imam. Iya. Itu berat. Makanya imam lewat situ. Dan imam itu tidak boleh bicara di tempatnya. Dia nawak dengan keadaan nalapa kalila konrona matuda masempaja. Karena itu tembus tempatnya karena dia adalah mihrab. Makanya kalau ada ustaz di belakang, tidak usah serahkan doa ke belakang. Kau saja yang baca karena tempatmu yang tembus ke arah. Itu kunci. Maka ada berakak. Apa berakak? Kau yang baca. Kita mengaminkan saja. Karena ustaznya kan paling 1 kali datang. Nah doa 40 hari itu mudah mustajabah. Makanya imam harus istiqomah. Itu kuncinya. Kemudian yang ketiga, kalau imam itu Pak, kalau mampu lakukan, setelah selesai sholat isya dan sholat subuh, jangan tinggalkan tempat. Duduk di situ tafakkur. Kemudian bertawassul. Kirimkan Fatihah Rasulullah. Kemudian para nabi dan rasul yang dekat dengan Allah. Kemudian para wali-wali Allah. Wabil khusus sampai wali. Syekh Abdul Qadir Jilani, Syekh Ahmad Arifai, Syekh Ibrahim Ad-Dasuki, Syekh Ahmad Al-Badawi. Kemudian muslim dan muslimat, mukmin dan mukminat al-ahya'i minhum. Kemudian orang tuanya. Kemudian guru Al-Qur'annya. Siapa yang mengajari dia Al-Quran. Setelah itu, kemudian dia doakan semua orang.
Setelah itu baru minta, ya Allah, ketika ada umat jamaahku kau mau ambil, beritahu aku. Begitulah imam dulu, dia tahu kalau ada jamaahnya mau meninggal. Dikasih tahu, memang didatangi minta izin, dia mengatakan saya sudah minta izin untuk melepaskan diri dari jamaahmu. Dia sudah tahu dia akan meninggal besok. Dari situ Pak, itu ilmunya, cuma disembunyikan orang. Gak mau kasih tahu kita. Lina subuh, saya tuh kasih tahu saja. Salah tuh. Kayaknya kasih tahu imam. Tapi kalau ada imam lewat di pintu besar, itu susah khusyuknya. Makanya harus lewat pintu khusus. Karena biarpun bagaimana tingginya bacaannya orang di belakang tidak akan terpengaruh. Kenapa? Karena dia punya jalur khusus. Sama jadi listrik Pak. Kalau menyala 1000 watt di belakang, balonnya 1000, baru pembatasnya 800, pasti lato kalau menyala itu. Sama jadi imam. Kalau lebih tinggi kehusyuan makmumnya, makanya dia tidak bisa lanjut bacaan. Kalau dia lewat jalur khusus tidak terganggu, biar bagaimana tingginya, karena bukan jalurmu kau pakai. Begitu, itu aja kuncinya. Nah, ini. Makanya dalam ini sudah ulama kita sudah mengajarkan itu. Kemudian ada juga ibadah tapi agak berat. Sudah sholat subuh, jangan tinggalkan masjid, tinggal bersikir. Nanti masuk waktu suruh, paling bagus tambah 10 menit, baru sholat sunnah isyraq, baru pulang. Itu sama dengan haji dan umrah bersama Nabi 3 kali. Tamma, sempurna. Siapa yang mampu melakukan itu? Itu sebenarnya seandainya ditulis panitia di sini Pak bikin baliho. Siapa yang datang sholat subuh berjamaah, tidak pulang sampai matahari terbit, laksanakan sholat sunat 2 rakaat, dikasih uang 800 juta, insya Allah Pak jam 2 subuh sudah penuh masjid. Itu sholat sunnah isyraq itu Nabi mengatakan umrah dan haji bersama aku sempurna. Nabi mengatakan tamma. Tapi susah didapat itu Pak. Dan itu hikmahnya apa? Ya kau angkat tahu apa tamu pitanai narewa, maka susah rezekinya. Iya, pulang dari masjid. Makanya itu sunnahnya nanti kelihatan tanah baru kita pulang. Iya. Kita pitanay na pakirewa. Iya na tu napatareka kata materialo makada aja mo rewa kupusamopo. Aja mo sappa idale kupusamopo. Itu maksudnya. Artinya pusa depa mu itanay mo rewa. Kapan ada orang nanti tanah kelihatan baru dia pulang, maka rezekinya dimudahkan selamanya itu dalam 1 hari itu. Itulah yang disunnahkan oleh Nabi. Tapi itu yang kita tinggalkan Pak. Assalamualaikum lupa dimasuk. Iya, angka lalu Pak aku pasai, tapi 2 mau pinangkah? Palalu dale itu, tapi dia itu gak ada di sini. Insyaallah. Ini sudah 1 jam ini. Oh iya betul. Iya, ditambah sedikit. Begini, saya kasih ilmunya. Sebenarnya dalam agama ini Pak ada konsep yang sangat mudah. Cuma kadang-kala di jamaah tablik itu kadang teman-teman saya dari jamaah tablik, saya kadang berbangga dengan dakwahnya. Tapi saya juga kadang kasihan. Karena ada istilah sekarang yang seakan-akan memisahkan. Gurta Ki Haji Yusuf itu sudah menjelaskan. Gurta Kelisi Dendring. Ketika orang mengatakan dunia itu sementara, akhirat selamanya. Karena ada istilah itu. Ini istilah benar Pak. Kalau dipahami salah itu fatal. Betul. Istilahnya benar. Tapi kalau salah dimemahami itu fatal itu. Kenapa? Saya kasih tahu. Dalam hidup ini, ketika kita menghitung nanti ibadah kalau di masjid, bangkrut betul kita itu. Ya kuya paniasa pakasibia ko sampajang, rogila datongan. Kenapa? Kita berapa kali sholat saja? 5 kali toh. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Kalau 5 menit satu waktu sholat, berarti hanya 25 menit. Nah kita dikasih waktu 24 jam. Jadi kalau 25 menit kita mau hitung itu yang kita pakai sholat, itu yang mau dihadapkan sama Allah. Nah kita dikasih waktu 24 jam. Hanya tidak cukup setengah jam, kita pakai melapor, bangkrut betul kita itu. Belum lagi gosipnya setengah jam. Sholat maghrib 5 menit, gosip 1 jam. Tunggu waktu isya. Bangkrut betul kita itu. Belum lagi keikhlasan, belum lagi kehusyuan dalam sholat. Makanya Rasulullah itu sudah mempatok itu. Ulama dulu dalam tasawuf sudah mempatok. Ini yang saya mau kasih, ini yang terakhir. Bagaimana caranya mematok itu? Begini. Orang tidur, bagaimana orang tidur itu 8 jam, itu bisa menjadi sholat. Kan itu dicari. Orang sholat, kita tidur, itu sama-sama pahalanya.
Maka bahwa tidak bisa itu Ustaz. Oh bisa Pak. Justru bisa dikalahkan orang sholat itu dengan tidur. Makanya adaan itu mengatakan an-naumul alim khairum min sholatil jahil. Tidurnya orang alim mengalahkan sholatnya orang bodoh. Kalau salah paham ini Pak, fatal. Bagaimana caranya? Itu kan ada kisahnya. Iblis mau masuk masjid, bolak-balik di pintu sudah masuk begini, mundur lagi, masuk begini, mundur lagi. Nabi lihat, ini siapa? Kayaknya tidak sekat. Lihat, oh ternyata iblis. Dia tanya, kenapa kok begitu? Sudah masuk kembali lagi. Iblis bilang, saya mau masuk ganggu itu orang yang sholat, tapi saya takut sama itu orang yang tidur. Itu di Sahih Pak. Nabi mengatakan, kok bisa? Mana kami tahu iya tahu mati dia minta tahu masam pajak. Agak nasam. Orang yang tidur itu, orang tidak pernah berhenti berzikir kemudian dia tidur. Tapi yang sholat itu ingatannya lari-lari. Inilah sehingga ada istilah an-naumul alim khairum min sholatil jahil. Tidurnya orang alim mengalahkan sholatnya orang bodoh. Bagaimana caranya? Nah, ini kuncinya. Kalau mau tidur, niatkan. Nah, niatkan bahwa mau tidur lebih awal supaya saya bisa bangun sholat tahajud. Berapa lama kita tidur itu dihitung sholat. Karena tidurnya untuk sholat. Ini yang disebut dengan tidur ilahiyah. Tiga tidur itu yang berpahala. Tidurnya orang untuk bangun cepat sholat, sama tidurnya orang yang istirahat karena sudah sholat, untuk sholat. Sudah sholat tahajud sampai jam 3, nanti jam 4:30 baru masuk subuh, dia mengatakan, saya agak kelelahan mau tidur-tidur dulu untuk supaya bangun sholat subuh. Itu berapa lama dia tidur, itu dihitung sholat. Coba. Dan satu-satunya ibadah Pak yang tidak ada dosanya itu tidur. Iya. Karena orang sholat itu bisa berdosa. Hari kira-kira yang minta iman, lampi Pak bacaan menjon. Kan ada begitu. Tapi orang tidur itu kan tidak ada dosanya. Makanya mengatakan naumu tarkul haram. Satu-satunya ibadah yang meninggalkan haram itu cuma tidur. Tidak ada dosanya orang tidur. Bagaimana orang tidur bisa berdosa? Nah, tidak bisa gosip, tidak bisa. Tidak ada. Makanya orang yang tidur itu untuk bangun sholat. Sama kita. Matin rumah sijak apa motok menonton Pak Golo. Itu kan tidak ada apa-apa itu. Kenapa kita disuruh berniat sebelum tidur? Karena di situ kuncinya Pak. Kalau kita tidur 8 jam, berarti dihitung sholat sunnah 8 jam. Semua tidur harus dibawa ke situ. Nanti kan ada yang mengikat. Jadi hadisnya Nabi mengatakan umatku adalah umat yang paling beruntung karena meninggalkan satu kebaikan menuju kepada kebaikan yang lain. Bagaimana caranya? Nanti kalau sujud terakhir sholat subuh, itu niatkan untuk sholat duhur. Iya naruh ya sampai tepat tuh. Ini yang orang tidak tahu Pak. Baru dia salahkan, mengatakan, oh itu atareka salah itu. Dia tidak paham, itu hadis Nabi. Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali membahas dalam kitabnya itu khusus bab tentang niat. Kenapa? Karena niat kunci segalanya. Makanya kalau sholat duhur, kalau sudah sholat duhur, di sujud terakhir, niatkan untuk sholat asar. Kalau kau meninggal antara duhur dengan asar, berarti meninggalmu menuju ke sholat. Itu orang mati syahid. Itulah kenapa diistilahkan ada orang meninggal di tempat tidurnya, tapi dia tetap mati syahid. Ini yang orang tidak tahu. Disembunyikan betul itu. Nah subulah itu, kenapa tereka kemak geremanu, Pak Pedang? Gampang saja itu Pak. Iya. Itu sebenarnya kuncinya. Makanya beda tuh niat sempajang, beda niat mau sholat. Niat sholat itu ada pada takbir, niat mau sholat itu di sujud terakhir. Itu kuncinya. Karena makanya orang yang berniat melakukan satu kebaikan itu sudah dicatat di sisi Allah. Dan itu sudah dijaga. Oh kalau bapak sujud terakhir sholat duhur baru tidak berniat sholat asar, kalau meninggalkan terputus itu. Makanya itu nangka yasa kada sampai tepat tuh. Nah, ini. Sudah tahu situ toh? Nah, ini gampang sekali Pak. Nah, kalau tidak tahu itu fatal itu. Kalau jenis terluka kan lain lagi. Saya tidak bahas itu dulu. Nanti stres kalau masuk banyak sekali itu. Kemudian itu tadi, makanya di dalam sholat kita harus pakai itu Pak. Pakai itu. Jadi sebelum di sujud terakhir itu pakai. Ada yang pakai sebelum salam. Kalau saya pakai sujud terakhir paling aman. Sujud terakhir. Walaupun sholat kan penutupnya di salam toh. Jadi setiap kita sambung itu, sambung terus. Orang keluarkan zakat tahun ini, niatkan juga berzakat tahun depan. Ketika rezekimu sudah tidak cukup, itu sudah dicatat kebaikannya selama.
Di sujud terakhir kalau sholat tarawih, itu niatkan untuk sholat tarawih tahun depan. Itu kau sudah dicatat untuk tembus ke situ. Jika kau kurban tahun ini, niatkan untuk kurban tahun depan. Makanya disuruh datang kalau mau disembelih. Supaya di situ berniat. Supaya tembus dengan tahun depan. Kalau kau tidak sempat lagi berkurban, pahalanya kau sudah dapat. Itu rugi betul kita itu. Makanya kita ini berjalan terus menuju kebaikan. Kemudian penutupnya, kalau kita ke pasar, apa yang kita bilang? Kita selalu bilang, melo pesai sapa-sapa dale. Itu keliru betul itu. Itu rezeki sudah tidak dicari, Pak, karena sudah ada. Cuma mau diambil. Aja tak karena kalau sapa dale. Akadaki kalau malah dale halalak na Allah Ta'ala. Untuk keluarga dan anak-anakku. Rasulullah mengatakan, man kharaja fi baiti, siapa yang tinggalkan rumahnya untuk mengambil nafkah halalnya, nafkah rezeki halal Allah untuk diri, keluarga dan anak-anaknya, maka perjalanannya dihitung jihad fisabilillah. Berapa lama kita duduk di pasar menjual, itu dihitung jihad. Maka inilah makna jadikan seluruh hidupmu ibadah karena Allah. Itulah makna inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini yang banyak orang tidak tahu, Pak. Padahal setiap hari dia baca. Tapi insya Allah jamaah sini sudah tahu. Iya. Makasih tahu. Alhamdulillah. Itu saja dipakai. Pakai itu, Bu. Ibu-ibu itu luar biasa pahalanya. Tapi saya kasih kunci. Ini penutupnya. Kunci kehidupan itu, Pak, sebenarnya cuma 3. Takzim kepada orang tua. Orang tua itu ada 2. Orang tua yang melahirkan kita dan orang tua yang menyerahkan anaknya kepadamu. Itu mertua. Yang kedua, takzim kepada guru-gurumu yang mengajarkan kepadamu walaupun harfan, walaupun 1 huruf. Kalau kau mau hidupmu berkah, takzim kepada 3 orang. Orang tuamu, orang tua menyerahkan anaknya kepadamu, dan kepada guru-gurumu. Jika engkau perbaiki adabmu, akhlakmu kepadanya, dan takzim kepadanya, hidupmu akan berkah. Ditambah 1, istrimu. Saya kasih tahu. Iya, saya tidak mengatakan 1 saja, jelasnya istrimu. Kenapa? Konsep hidup kalau berkah itu dari istri. Bapak-bapak melihat orang sukses, itu bukan dari dia sepenuhnya. Itu besar pengaruhnya siapa yang di samping. Betul, Pak. Jika engkau perbaiki kasih sayangmu kepada istrimu, maka hidupmu pasti berkah. Rezekimu akan berkah. Tapi ketika engkau mencoba menyeleweng, pasti kau akan jatuh. Dan disitulah awal kehancuran manusia. Kita mau tahu, Soeharto orang hebat. Siapa tidak kenal? Dengan tangan besinya dia memimpin. Tapi ketika Ibu Tin wafat, tidak bisa bangkit. Habibie orang hebat. Siapa yang tidak mengakui Pak Habibie? Tapi ketika Ibu Ainun wafat, selesai. Susilo Bambang Yudhoyono yang masih hidup sampai hari ini. Hebat, 2 kali jadi presiden. Tapi ketika Ibu Ani wafat, sampai hari ini tidak bisa bangkit. Itu yang orang tidak baca. Itu kuncinya. Makanya saya selalu bilang, siapa yang paling tinggi kasih sayangnya kepada istrinya, maka hidupnya pasti berkah. Pejabat yang hebat, lihat siapa yang di samping. Bukan dia, Pak. Karena tangannya istri, itu 3 kali lebih cepat doanya diijabah dibanding laki-laki. Baru saya kasih tahu, kalau kita mau tahu, pimpinan pondok pesantren ada di Jawa, hafal Quran 30 juz, ribuan hadis dia hafal, tinggal di pondok pesantren. Ribuan santrinya, tapi dia jatuh sehina-hinanya hanya karena selingkuh. Orang yang hafal Quran pun sudah dijamin selamat, bisa dihinakan oleh Allah, apalagi yang tidak hafal Quran. Itu kunci. Maka pejabat, orang kaya, kalau mau mencoba main perempuan, pikirkan itu. Karena di situ awal kehancuran. Dan pasti sehina, makanya wasa'asabila. Dan ayat pasti benar, Pak, tidak mungkin. Itu kuncinya. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.